Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatul Huda dengan NIM 24 OSP 039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek atau tugas merancang pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fase dengan PLC. Nah, pada pertama itu kita akan membahas tentang pengertian PLC. Apa itu PLC? PLC adalah singkatan dari Programmable Logic Control atau pengontrol logika program, yaitu komputer digital khusus yang dirancang untuk mengotomatisasikan proses mesin dalam industri, proses dan mesin dalam industri. Nah, berikut adalah PLC menurut dari beberapa sumber. Ya, sumber pertama yaitu adalah buku panduan praktis belajar PLC Omron dan penerapannya. Menurut menurut buku panduan, PLC adalah sebuah perangkat keras seperti komputer elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan peralatan yang pada umumnya ada di industri. Dan sumber kedua yaitu berasal dari RS Online. Menurut RS Online, PLC adalah sistem kontrol berbasis komputer digital yang digunakan untuk otomatisasi industri. Perangkat ini dirancang khusus untuk bertahan di lingkungan industri yang keras dan digunakan untuk mengotomatisasikan tugas-tugas dan membutuhkan presisi, keandalan, dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu adalah sumber dari Omron. Yang ketiga itu adalah sumber dari Omron. Chelsea adalah komputer digital industri yang dirancang untuk mengendalikan proses manufaktur dan otomatisasi secara otomatis menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi dan melakukan fungsi logika, sequence, waktu, dan aritmatika untuk mengontrol mesin atau proses. Persamaan dan perbedaan. Ada persamaan dan perbedaan. Yang pertama yaitu adalah eh, persamaan dan perbedaan utama antara definisi PLC dari Capiel 1982 dan Induktif Automation 2023. Persamaan utama yaitu keduanya sama-sama menegaskan bahwa PLC adalah perangkat pengendali otomatis yang bekerja berdasarkan program di memori. Dan yang kedua yaitu adalah perbedaan utama. Perbedaan utamanya yaitu Capiel 1982 menyoroti fungsi teknis internal logika, pewaktuan aritmatika, sedangkan Induktif Automation 2023 menyoroti tentang peran praktis PLC sebagai komputer industri, pengendali mesin, dan lini produksi. Nah, berikut adalah komponen utama dalam PLC, yaitu ada blok diagram PLC berisi dengan input, CPU, dan output. Dan adapun komponen utama pada PLC yaitu ada prosesor, power supply, dan memori. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah PLC. Sejarah PLC. Sebelum PLC, pabrik menggunakan ribuan relay dan kabel yang rumit untuk mengontrol mesin. Sistem ini mahal, sulit diubah, dan mudah rusak. Dan yang kedua itu adalah pada tahun 1968, kebutuhan industri perusahaan mobil General Motor GM atau disingkat GM mencari cara yang lebih baik untuk mengotomatisasikan pabrik mereka. Mereka ingin sebuah alat kontrol yang bisa diprogram ulang dengan mudah. Dan pada tahun 1969 lahirnya PLC. Richard Dick Morley dan timnya menciptakan PLC pertama yang dinamai Modi Contoh 084. Perangkat ini dirancang untuk menggantikan sistem relay yang lama. Dan pada perkembangannya,
PLC menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih andal dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan standar utama dalam otomatisasi industri modern digunakan hampir semua pabrik dan fasilitas produksi di seluruh dunia. Kelebihan dan kelebihan PLC dibandingkan relay. Ada beberapa kelebihan PLC dibandingkan relay. Yang pertama itu adalah fleksibel. Program bisa diubah tanpa mengganti wiring. Dan yang kedua itu adalah lebih cepat dan efisien. Yang ketiga itu hemat ruang. Dan yang keempat itu lebih tahan lama dan andal. Nah, berikut adalah klasifikasi PLC. Nano PLC digunakan untuk aplikasi kecil, kurang dari 50 input atau output, dan dampak signifikan. 50 sampai 300 input output umum untuk mesin lebih kecil dan menengah. Dan modular PLC, kapasitas input dan output besar, dapat ditambah modul sesuai kebutuhan pak PLC, dan skala industri besar yang banyak slot modul untuk integrasi kompleks. Spesifikasi PLC, merek yaitu Omron CP1L L20DRA, dan power supply 100 sampai 240 volt AC, dan jumlah input output 12 input dan 8 output, memori program 4K step, dan yang kelima itu port komunikasi RS23 Type-C atau USB. Keunggulannya itu hemat tempat, mendukung instruksi high speed, counter, dan PWM mudah diintegrasikan dengan HMI atau sensor. Nah, prinsip kerja pengontrolan forward reverse motor induksi 3 fasa. Pada push button start memulai proses ditekan, maka proses akan dimulai, yaitu PLC mengaktifkan kontaktor forward reverse. Motor berputar secara forward selama 8 detik. Kemudian motor berputar secara forward selama 8 detik, maka motor akan berhenti selama 5 detik. Dan setelah motor berhenti selama 5 detik, maka PLC akan mengaktifkan kontaktor reverse. Kontaktor reverse, setelah kontaktor reverse aktif, maka motor berputar kembali secara reverse selama 8 detik. Secara motor berputar setelah motor berputar reverse selama 8 detik, maka motor berhenti selama 6 detik. Nah, begitupun berulang seterusnya setelah push button reset sistem mengulang dari awal. Nah, ketika push button reset ditekan, maka akan mengulang dari awal. Mengulang dari PLC mengaktifkan kontaktor. Nah, setelah proses tersebut mengulang selama 3 kali, maka buzzer akan aktif. Nah, begitupun adalah fungsi dari push button stop, yaitu menghentikan seluruh proses. Nah, jadi ketika push button stop ditekan, maka seluruh proses akan berhenti. Salah tadi ini guys, seharusnya ini. Ada yang salah. Nah, berikut adalah gambar di wiring rangkaian daya. Nah, bisa dilihat dong. Aku tahu saya. Kecil sekali gambarnya. Nah, ini rangkaian kontrol pada PLC dan diagram leadernya. Nah, kesimpulannya yaitu adalah ada 3. PLC lebih unggul dibandingkan relay dalam sistem kontrol. Kedua, rangkaian forward reverse motor induk 3 fasa dapat diotomasikan dengan PLC. Dan yang ketiga itu adalah diagram ladder menjadi inti dalam pemrograman sistem ini.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.